dalam surat Al-Anfal, antum buka ya, ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi kebenaran. Yahudi dan para sekutunya menginfakkan harta mereka, membantu mereka dalam berbagai macam, sampai kapal-kapal perang pun. Itu orang kafir. Nah, kita pun harus demikian, membantu mereka. Jahidul musyrikin bi amwalikum. So, kalau kita tidak melakukannya, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang melebar di permukaan bumi. Karena mereka saling tolong menolong satu dengan yang lain. Maka kita harus saling tolong menolong, membantu dengan harta, menginfakkan harta-harta kita, membantu saudara-saudara kita, dan memutuskan hubungan perdagangan dengan mereka. Itu dengan harta, jihad dengan harta. Karena sabda Nabi, jahidul musyrikin bi amwalikum. Selain infak, mencegah mereka, memutuskan hubungan perdagangan, memutuskan jual beli dan lain sebagainya. Gitu ikhwan. Kita jangan bahwa kita tidak tahu bahwa mereka itu menginfakkan harta. Ini Allah Subhanahu wa taala tegas sekali. Fasayunfiqunaha. Perhatikan lanjutan firman Allah. Mereka akan melakukannya. Ini kan sebab turunnya ayat mengenai perang Badar. Ketika kekalahan perang Badar, maka kaum musyrikin kompak untuk mengumpulkan, menginfakkan harta mereka untuk peperangan selanjutnya, itu perang Uhud. Tetapi yang menjadi ibrah, pegangan dan dalil adalah keumuman lafaz, bukan sebab kekhususan turunnya ayat. Al-ibratu bi umumil labdhi la bi khususis sabab. Fasayunfiqunaha. Mereka melakukan seperti sekarang orang-orang Yahudi melakukan, sekutunya melakukan, menginfakkan harta, membantu Yahudi membinasakan saudara-saudara kita, orang-orang Palestina yang tidak punya senjata, bahkan air tidak punya. Hujan saja yang turun diakui oleh Yahudi itu punya dia, orang Palestina nggak boleh ambil. Subhanallah. Orang tidak punya rasa kasih sayang, sama sekali hilang. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, Eropa selalu berteriak sekeras-kerasnya hak azazi manusia. Hewan saja dibunuh mereka berteriak melanggar. Mungkin hak azazi binatang. Wanita, anak bayi, laki-laki, wanita nggak boleh dihitan karena menyakitkan. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Khitan nggak boleh. Ya, sahih kan? Itu dari Barat. Ditaklidi oleh sebagian kaum muslimin, melarang mengkhitan wanita,
anak yang baru lahir wanita, bukan laki ya, wanita, karena menyakitkan. Padahal hanya digunting, apa ya, orang yang tahunya, bidan, dokter yang tahunya, dan saya tahu dari hadis dan saya jelaskan di kitab saya Menanti Buah Hati. Untuk kemaslahatan wanita itu, karena wanita kalau tidak dihitan, syahwatnya melampaui batas. Karena itu di barat, di Amerika, kata orang sana dalam bercandaan mereka, kalau kita kawin orang sana kita harus punya gembok di pintu supaya istri jangan keluar, nanti dia selingkuh. Karena dia punya syahwat yang luar biasa. Islam mengajarkan khitan bagi wanita menstabilkan syahwatnya. Kalau terlalu dalam dipotong, maka dia akan menjadi dingin. Kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi liar. Ini wahyu. Rabbuna yang menciptakan laki dan perempuan, Rabbuna tahu, dan Rabbuna wahyukan kepada hambanya dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada syariat khitan bagi laki-laki untuk kebersihan, agar air kemih, air kencing tidak mengendap di kulup itu, maka harus dipotong. Bagi wanita untuk menstabilkan syahwatnya, itu dilarang. Sekarang mereka tidak berteriak. Bayi-bayi bukan hanya 1, 2 mati. Ada dimasuk di inkubator ya, bayi-bayi yang prematur, kesian. Karena ibu-ibunya stres. Setiap hari mendengar bom. Ribuan anak mati. Ribuan wanita mati yang Nabi SAW melarang dalam peperangan membunuh wanita dan anak-anak. Kekejaman disaksikan setiap hari oleh mereka. Orang-orang Eropa dan Amerika itu diam, tidak bersuara, hak azazi, tidak berteriak, tidak memboikot Yahudi. Bahkan sebagian mereka, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, membantu Yahudi. Produk-produk mereka menyumbangkan. Itu lisensi-lisensi yang dibayar oleh yang dipakai oleh sebagian kaum muslim itu untuk Yahudi. Kita harus jahidul musyrikin bi amwalikum. Ya. Itu ikhwan, pembukaan majelis kita, karena kita suasana perang. Perang dengan 3 tadi. Perang dengan harta, perang dengan fisik, perang dengan lisan. Perang dengan harta kita melakukannya. Masyarakat Indonesia telah melakukannya, khususnya kaum muslimin. Pun telah ada seruan-seruan memboikot. Keluar fatwa dari MUI, disetujui oleh wakil presiden, didukung dan didukung oleh masyarakat. Maka orang-orang yang ahlinya harus mengetahui produk-produk mana yang langsung membantu, sehingga tidak liar dan tidak dimanfaatkan oleh produk lain untuk dagangan. Itu biasa. Tapi sekarang kata sebagian ahli, telah mudah dilacak mana yang bersikap sikap untuk membantu, mana yang tidak. Kalau ada antum ahlinya menyelidiki, agar kita perang ekonomi dengan mereka. Perang fisik tentu membutuhkan izin dari ulil amri. Perang lisan, iya. Ini saya perang lisan, sesuai dengan kemampuan saya. Yang lain pemerintah perang lisan.
di PBB, di mana menyerukan agar menghentikan perang, gencatan dan lain sebagainya. Biadab Yahudi itu. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ini suasana perang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa lam yaqzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Akhrajahu Muslim. Barang siapa yang mati, laki-laki ya, dan dia belum berperang dan belum berniat berperang, niat saja tidak, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jarang terdengar. Hadis-hadis ini harus diangkat karena kaum muslimin sekarang sedang berperang.